saya akan membahas lagi ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia Anda bisa memahami baik lagi tentang grammar ya, dalam bahasa Inggris, khususnya gerunds. Oke, apa itu gerunds? What is gerunds? Gerunds ya, a gerunds is a form of a verb yeah, that is added with the info that function as a noun and makes it as gerunds dalam bahasa Inggris adalah kata-kata yang diberi tambahan bentuk ing ya dan berfungsi sebagai kata benda atau nouns ya, atau membendakan kata kerja atau menjadikan kata kerja sebagai benda. Contohnya swim, berenang, jadi swimming, ya, drink menjadi drinking, dance menjadi dancing, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contoh kata kerja yang bisa berubah atau kita tambahkan bentuk ing ya, menjadi berubah fungsi sebagai kata benda. Oke, there are three main function of gerunds. Ada 3 fungsi utama daripada gerunds. Oke, kita akan ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3 fungsi utama gerunds ini, yaitu pertama ya gerunds as subject of sentence, subject of a sentence ya, sebagai subjek daripada sebuah kalimat. Ya, terus yang kedua ya gerunds as direct object or object ya, objective complement ya, sebagai objek langsung atau objek pelengkap ya. Nah, ini fungsi kedua ya daripada gerunds ya. Dan yang ketiga adalah gerunds as object of preposition ya, objek dari preposisi atau objek yang ya, objek yang berfungsi sebagai objek kalimat ya, yang didahului dengan preposisi. Preposisinya itu bisa macam-macam, bisa in, on, at, by, for, dan seterusnya ya. Oke, nanti akan lebih jelasnya kita akan mulai dengan bagian nanti. Oke, gerunds as subject sentences ya, jadi gerunds sebagai subjek kalimat ya, sebuah kalimat atau kalimat-kalimat. Oke, kita lihat contoh ya, contohnya singing is my hobby, bernyanyi adalah hobi saya. Contohnya ini daripada gerunds sebagai subjek ya, singing ya, dari kata sing, bernyanyi menjadi singing, singing is my hobby ya, jadi menyanyi adalah hobi saya. Nah, ini contoh pertama daripada gerunds as subject ya. Oke, contoh kedua ya, kita akan lihat contoh kedua atau contoh kalimat yang kedua. Playing guitar is her hobby ya, bermain gitar adalah hobinya ya, hobinya, her hobby, dia perempuan. Nah, bisa kelihatan dari gambar ini ya, yang bermain gitar adalah perempuan ya. Jadi playing guitar is her hobby. Playing itu yang disebut sebagai gerunds ya, playing ya, kata kerja dari kata kerja play menjadi playing ya, playing guitar is her hobby. Oke, next ya. Oke, kita lihat contoh berikut ya. Reading a novel is her morning ya, reading a novel is her morning routine ya, membaca sebuah novel adalah rutinitas pagi dia ya, rutinitas atau kegiatan rutin dia pada pagi hari ya, dia perempuan ya. Reading adalah gerunds dalam kalimat ini, gerunds yang berfungsi sebagai subjek kalimat ya. Oke, kita akan coba ke contoh berikut. Oke ya. Oke, ini ya adalah seorang customer service ya, customer service atau bisa juga disebut sebagai apa namanya, receptionist ya, receptionist dari sebuah kantor ya. Oke, calling customer is her main job ya, menelpon customer adalah tugas utama dia ya. Oke, ini menjadi contoh berikut daripada gerunds as subject ya, gerunds as subject of a sentence ya, sebagai fungsinya sebagai subjek daripada kalimat itu ya. Call, dari kata call menjadi calling,
menelpon customer adalah tugas utama dia, ya. Oke, berikut ya kita akan lihat contoh berikut. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini pasti dia tentang rokok ya. Oke, smoking is bad for your health. Ya, merokok adalah tidak baik untuk ya kesehatan Anda. Ya, oke, ini smoking. Smoking adalah gerunds ya, gerunds yang berfungsi sebagai subjek. Oke, adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menonton live streaming ini atau menonton video ini, ya jangan lupa Anda subscribe, ya klik like, ya dan tinggalkan komentar-komentar Anda tentang materi ini. Kalau materi ini baik ya atau bermanfaat bagi Anda dan juga mungkin untuk teman-teman Anda, anak-anak Anda atau kerabat Anda, ya silakan ya video ini atau channel ini atau link ini ya dibagikan ke teman-teman Anda ya agar mereka pun bisa mempelajari bahasa Inggris dengan mandiri di rumah ya. Oke, kita akan coba lihat contoh-contoh kalimat ya, contoh-contoh kalimat ya. Oke. Wait a moment. Oke, lanjut ya. Kita akan lanjut diskusi kita ya. Exercise ya, tugasnya adalah rearrange the following jumble words into correct sentences. Jadi tugasnya adalah menyusun kembali kata-kata yang sudah diacak ya menjadi kalimat yang benar. Ya, tentu saja dalam topik ini adalah kalimat ya yang berbentuk gerunds ya as subject ya. Jadi gerunds yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Oke, ya. Oke, kita lihat soal pertama. Oke, ya silakan dipelajari dulu soal ini ya. Habis itu kita akan coba menyusun bersama ya bentuk kalimat atau kalimat yang benar daripada kalimat-kalimat atau kata-kata yang diacak ini menjadi adalah oke. Ya, kita cek ya the correct answer. Oke, speaking is one of my lessons. Ya, speaking is one of my lessons. Ya, berbicara ya, berbicara salah satu dari pelajaran-pelajaran saya. Jadi ada pelajaran speaking ya. Oke, kita coba lihat soal yang kedua ya. Oke, silakan dilihat di situ kata-kata yang diacak ya, ada simple, her, making, for, cakes, and is. Ya, oke, silakan dicoba untuk menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang tepat atau kalimat yang benar ya dari bentuk gerund subject. Oke, kita coba cek ke kalimat yang benar, susunan yang benar untuk kalimat atau pertanyaan nomor 2 adalah making cakes is simple for her. Ya, membuat kue adalah sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sederhana bagi dia. Ya. Oke, kita coba ke soal nomor 3. Ya, a helping must poor is and people. Oke, coba Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar ya dengan topik subject gerunds as subject. Oke, kita coba lihat susunan yang tepat untuk kata-kata di monitor ini adalah ya helping poor people is a must. Membantu orang miskin adalah suatu keharusan. Ya, helping poor people is a must. Oke, kita coba masuk ke pertanyaan nomor 4 ya. Question number 4. Oke, ya ada kata-kata di sini ada dream is your being my and girlfriend. Oke, ya coba Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar ya dalam bahasa Inggris. Ya, ingat topik kita adalah gerunds as subject. Oke, kita coba cek ya. Anda coba cek jawaban Anda sendiri.
Ya, dan saya tampilkan jawaban yang benar atau susunan yang benar adalah being your girlfriend is my dream. Ya, menjadi pacarmu adalah impian saya. Oke, ya kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 5. Ya, oke. Well, English successful give mastering you future. Oke, coba Anda susun kata-kata ini menjadi susunan yang tepat dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, coba kita cek jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar untuk susunan atau susunan yang benar untuk kata-kata yang ada di monitor adalah mastering English will give you successful future. Ya, mastering English will give you successful future. Ya, menguasai bahasa Inggris ya akan memberikan kamu masa depan yang berhasil atau masa depan yang sukses. Oke, ya, now let's go to question number 6. Kita akan coba membahas ke soal nomor 6 ya. Favorite playing my mobile is game and legend. Oke, ya ada sejumlah kata-kata yang sudah diacak. Ya, tugas Anda adalah menyusun kembali kata-kata ini menjadi kalimat yang benar. Ya, oke, ingat bahwa topik yang dibahas adalah gerunds as subject. Ya, oke, ya, let's check together. Ya, coba kita cek bersama-sama ya susunan yang tepat untuk kata-kata ini adalah playing Mobile Legend is my favorite game. Playing Mobile Legend is my favorite game. Bermain Mobile Legend adalah game kesukaan saya, Nah, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini atau ya belakangan ini ya Mobile Legend itu menjadi salah satu game favorit anak-anak milenial, ya anak-anak remaja, ya anak-anak muda, ya mereka sangat menggemari game ini. Ya, semoga ya Anda ya pesan saya bahwa jangan sampai Anda terlalu terlena dengan bermain game dan lupa belajar, ya khususnya bagi para siswa ya. Dan ingat bermain game itu ya lebih banyak sebagai sebuah hiburan ya. Jadi namanya hiburan, jangan sampai membuat Anda stres ya ketika Anda kalah bertanding dengan temannya, terus Anda ya marah-marah ya, mengomel-ngomel dengan adik Anda, saudara Anda atau orang tua Anda ya, karena ya bermain game online itu sangat-sangat kadang itu mengganggu ya, mengganggu konsentrasi, mengganggu emosi ya seseorang ya. Jadi bermainlah game secara bijaksana. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, saya mengingatkan lagi bahwa jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya, juga klik like ya, dan share materi ini atau share channel ini kepada rekan-rekan Anda, kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda, kepada keluarga Anda, dan kepada siapapun yang mungkin membutuhkan materi ini dalam belajar bahasa Inggris ya. Ya, dengan harapan bahwa dengan ya materi ini ya bisa membantu Anda dalam mempelajari bahasa Inggris, khususnya dalam memahami gerunds ya, gerunds dalam bahasa Inggris. Yeah. Okay. Yeah. Now let's go to part 2, right? Oke, kita akan masuk ke bagian kedua ya, gerunds as direct object or objective complement. Ya, gerunds yang berfungsi sebagai objek langsung atau sebagai objek atau juga berfungsi sebagai objek pelengkap. Ya, objective complement ya adalah objek pelengkap. Oke, kita coba lihat contoh-contoh ya. Sebelum kita masuk ke soal-soal latihan, kita akan coba ya mempelajari dari soal-soal dengan contoh-contoh dulu ya. Oke, ya kita perhatikan di sini she likes shopping. Ya, she likes shopping ya. Kita bisa lihat dari gambar ini ya, seorang perempuan ya sedang berbelanja banyak sekali ya.
Oke, she likes shopping artinya dia suka berbelanja, ya. Dia suka berbelanja. Oke, kita lihat contoh berikut ya, contoh berikut. Oke, wah ini ada dua pria, dua ya bapak-bapak ya sedang memancing ya, memancing di laut. Oke, they enjoy fishing. Ya, mereka menikmati memancing. Ya, fishing itu memancing. Ya, oke, they enjoy fishing. Ya, nah, fishing adalah gerunds ya, gerunds as object ya. Fishing adalah gerunds yang berfungsi sebagai objek langsung. Oke, kita coba lihat latihan contoh berikut ya. Oke, she hates reading. Dia membenci ya membaca ya. Kita bisa lihat dari ekspresinya ya marah banget ya anak ini ya karena dia mungkin dipaksa orang tuanya untuk membaca ya tapi dia sendiri tidak suka membaca ya. Oke, ya kalimat ini adalah she hates reading. Dia benci membaca. Ya, reading, ya reading as the direct object, ya sebagai objek langsung, ya dari kalimat ini. Oke, kita coba lihat contoh berikut, ya. Oke, ya ini, ya gambar ini bisa menunjukkan apa aktivitas orang ini, ya. Oke, Sonya, ya namanya Sonya. Sonya enjoys listening to music. Ya, Sonya enjoys listening to music. Ya, Sonya menikmati ya mendengarkan lagu atau mendengarkan musik ya. Oke, listening ya sebagai objek ya, sebagai direct object dari kalimat ini ya, direct object ya, gerunds as direct object ya. Jadi gerundsnya itu adalah listening. Dari kata listen ya menjadi listen ya menjadi listening ketika ditambah verb ing. Ya, inform ya ketika kita tambah inform. Oke, kita coba lihat contoh berikut tuh. What is the man doing? Lagi ngapain dia? Ya, kayaknya bersih-bersih nih. Oke, right? My room needs cleaning. Ya, oke. Cleaning ya function as gerunds ya gerunds as object ya. Jadi di situ dari kata clean menjadi cleaning ya sebagai objek langsung dari kalimat ini. My room needs cleaning. Ya, ruangan saya perlu dibersihkan ya atau perlu pembersihan. Oke, next. Oke, kita akan masuk pada soal-soal latihan ya. Seperti tadi di bagian pertama gerunds as subject ya. Pada bagian ini kita akan menyusun kembali kata-kata yang sudah diacak ya, yang sudah saya acak ya menjadi kalimat yang benar. Ya, tapi sebelum kita masuk ke latihan-latihan soal, ya saya ya mohon ya dukungan Anda untuk mengklik subscribe ya pada channel ini ya dan klik like ya dan juga jangan lupa share materi ini, share channel ini kepada rekan-rekan Anda, kepada saudara Anda, ya kepada siapapun yang membutuhkan materi dalam bahasa Inggris khususnya tentang gerunds ya. Ya, silakan rekomendasikan channel ini ya kalau Anda merasa bahwa materi-materi yang ada di channel ini bagus ya untuk belajar bahasa Inggris dan mendukung Anda ya membantu Anda dalam belajar bahasa Inggris ya silakan Anda men-share materi ini kepada teman-teman Anda ya siapa tahu mereka membutuhkan materi ini dalam belajar bahasa Inggris ya dan jangan lupa tinggalkan komentar ya komentar Anda ya tentang materi saya bila ada masukan-masukan ada usulan-usulan dari Anda ya silakan tinggalkan di bagian komen nanti akan saya tindak lanjuti ya apakah melalui video berikutnya atau mungkin nanti dalam konteks dalam kesempatan-kesempatan berikutnya atau mungkin juga ada pertanyaan ya Anda bisa tanyakan melalui kolom komen ya nanti saya akan jawab di bagian itu ya karena dengan Anda bertanya di situ pertanyaan Anda akan membantu teman-teman Anda yang lain ya untuk belajar tentang gerunds ya atau mempelajari hal yang mungkin Anda belum mengerti benar ya nanti akan membantu teman-teman lain. Oke, right, gerunds as object ya. Oke, contoh kita akan masuk soal latihan. Oke, saya sengaja memberikan
jumlah kata ya yang agak terbatas ya, dengan harapan bahwa Anda bisa cepat ya beradaptasi, cepat memahami tentang fungsi daripada gerunds ya. Dalam hal ini fungsi daripada gerunds as object ya, gerunds sebagai objek. Oke, dancing, enjoys, and see. Ya, oke. Coba Anda susun sendiri. Saya pikir ini mudah bagi Anda karena cuma ada 3 kata. Ya, silakan Anda coba ya untuk menyusun sendiri. Oke, ya check it out the correct answer ya of the sentence. Ya, mari kita cek bersama-sama. Oke, she enjoys dancing. Dia menikmati menari. Ya, dancing function as object. Ya, dancing berfungsi sebagai objek atau gerund sebagai objek. Oke, soal kedua. Ya, soal kedua. Hate telenovela I and watching. Oke, coba Anda ya memahami kata-kata ini, terus Anda coba susun ya kata-kata ini menurut apa yang Anda ketahui ya. Oke, ingat bahwa kita saat ini sedang membicarakan tentang gerunds as object ya. Oke, kita coba kita cek bersama jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah I hate watching telenovela. Ya, I hate watching telenovela. Ya, watching. Ya, di situ function as gerunds. Gerunds as objective complement. Ya, objek pelengkap. Ya, objek langsungnya adalah telenovela. Ya, oke, watching telenovela. Ya, function as gerunds as objective complement. Oke, berikut kalimat atau pertanyaan yang ketiga. Oke, masih cukup mudah ya. Di sini ada 4 suku kata, 4 kata. Ada enjoy, ada sport, ada I, and doing. Ya, oke. Coba Anda susun secara mandiri di rumah ya tentang bentuk kalimat ini. Ya, susunan yang tepat untuk kalimat kata-kata ini. Oke, kita coba cek bersama-sama ya. Susunan yang benar untuk kata-kata ini adalah I enjoy doing sport. Saya menikmati melakukan olahraga atau saya menikmati berolahraga. Ya, doing sport. Ya. Oke, doing adalah gerunds as object. Ya, nah di sini ada ya awalnya atau kata dasarnya adalah do ya ditambah ing form menjadi doing. Oke, kita masuk pada contoh kalimat atau soal kalimat yang keempat. Ya, soal kalimat keempat adalah writing, we, thesis, our, and start. Oke, coba Anda menyusun kembali kata-kata acak ini menjadi kalimat yang tepat atau kalimat yang benar. Ya, ingat, saya ingatkan lagi bahwa kita sedang berbicara tentang gerunds as object. Ya, gerunds yang berfungsi sebagai objek. Jadi posisi gerunds di sini memang harus sebagai objek. Ya, oke, check it out. The correct answer of this question is iya. We start writing our thesis. Ya, we start writing our thesis. Yes, writing itu fungsinya sebagai gerunds as object atau dalam konteks ini sebagai objective complement ya, sebagai objek pelengkap ya. Oke, kita masuk pada soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 adalah stops the bank my working in and father. Oke, susunan yang betul ya. Coba Anda pahami ya, coba Anda mengerjakan sendiri di rumah ya, menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar. Ya, ingat masih pada topik gerunds as object. Okay, check it out. The correct answer of this question is my father stops working in the bank. Ayah saya berhenti bekerja di bank itu. Ya, my father stops working in the bank. Ya, oke. Working di sini fungsinya sebagai objek. Ya, dari kata work menjadi ditambah ing form menjadi working. Ya, oke.
sebelum kita lanjut lagi ya, tak henti-hentinya saya memohon dukungan Anda terhadap channel saya ya dengan cara subscribe, like ya dan share video ini kepada rekan-rekan Anda ya, dan jangan lupa ya tekan bel agar sewaktu-waktu ketika saya mengupload atau mempublish video-video terbaru saya khususnya tentang bahasa Inggris, Anda bisa mendapatkan notifikasi ya atau dapat mendapatkan pemberitahuan ya atas video-video terbaru saya. Oke, ya thank you, terima kasih banyak ya bagi yang sudah subscribe ya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas partisipasinya ya, karena Anda sudah mendukung saya untuk terus mengembangkan channel ini ya, terus mengembangkan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris ya yang saya berikan secara gratis kepada semuanya. Anda bisa mendownload ya video-video saya ya agar membantu Anda dalam belajar bahasa Inggris, tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, ya next kita akan masuk pada soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 adalah my decision, director making and postpone. Ya, postpone itu menunda. Decision itu keputusan. Making itu membuat. Nah, Anda coba susun kata-kata ini menjadi kalimat benar dalam bahasa Inggris ya. Okay, check it out. The correct answer of this question is ya, coba kita ya jawaban yang benar untuk kalimat ini atau pertanyaan ini adalah my director postponed making a decision. Ya, my director postponed making a decision. Ya, direktur saya menunda ya untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, making itu adalah gerund ya, gerund yang berfungsi sebagai objek ya, objek tak langsung ya atau objek pelengkap. Oke, yang berikut kita akan masuk pada soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 ya, ada kata in, ada I, village, living, my and miss. Miss itu kangen ya. Oke, coba Anda menyusun sendiri kata-kata di monitor ini ya, siapa tahu Anda bisa mengerjakannya ya, dan saya yakin ya kalau Anda sudah mengikuti materi-materi saya sebelumnya, apalagi menonton video saya yang sebelumnya membahas tentang ini ya, pasti Anda bisa menjawab ya soal ini. Oke, check it out the correct answer. Oke, jawaban yang tepat adalah I miss living in my village. Ya, saya kangen ya tinggal di desa saya. Ya, saya rindu tinggal di desa saya. Ya, village itu desa. Oke, berikut kalimat atau pertanyaan nomor 8. Ya, pertanyaan nomor 8 ya adalah ya ada routine, ada flowers, ada my, is, daily, watering, the. Oke, coba Anda menyusun sendiri ya kata-kata ini menjadi kalimat yang tepat dalam bahasa Inggris. Ingat fungsi gerund sebagai objek ya. Oke, let's check together. Ya, kita coba cek bersama-sama jawaban yang tepat ya untuk kata-kata yang diacak ya di monitor ini adalah my daily routine is watering the flowers. Ya, watering ada fungsinya sebagai gerund as object. Ya, tugas sehari-hari saya atau tugas rutin sehari-hari saya adalah menyiram bunga-bunga. Ya, oke, next ya, let's go to question number 9. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 9. Ya, ada ice, ada her, ada is, ada sport, ada skating, ada favorite. Oke, ya coba Anda menyusun kata-kata ini menurut sepengetahuan Anda ya tentang susunan yang benar untuk kata-kata di monitor Anda ya. Oke, let's check the correct answer. Mari kita cek jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah her favorite sport is ice skating. Ya, her favorite sport is ice skating. Ya, oke, next.
Kita masuk ke pertanyaan nomor 10. Ada mind, ada the washing, ada they, ada doing, ya, up and don't. Ya, oke. Susunan yang benar ya dari kata-kata yang diacak ini apa? Ya, coba Anda jawab sendiri ya di rumah. Ya, usahakan untuk menjawab sendiri ya. Ya, dengan begitu Anda bisa tahu apakah Anda sudah mengerti atau belum tentang materi ini. Oke, check it out. The correct answer of this question. Kita coba cek jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah they don't mind doing the washing up. Mereka tidak keberatan untuk mencuci, ya. Atau mereka tidak keberatan untuk melakukan tugas mencuci. Doing sebagai objek, ya. Gerunds as object. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik yang saya cintai, itu tadi bagian pertama dan kedua kita sudah bahas ya tentang gerunds ya. Yang pertama tadi ya saya coba garis bawahi lagi ya. Yang pertama kita sudah membahas gerunds as subject ya. Gerunds as subject berarti gerundsnya ada di awal kalimat atau sebagai subjek kalimat. Contohnya, singing is my hobby. Dancing is my hobby. Menari adalah hobi saya. Nah, yang bagian kedua kita bicara tentang gerunds as direct object or indirect object or objective complement ya sebagai objek pelengkap ya. Contohnya ya I like dancing. Ya, dibalik lagi ya tadi ya I like dancing. Dancing itu sebagai objek of gerunds as object, right? Atau objective complement. Oke, atau contoh lain. I don't like swimming. Saya tidak suka berenang. Ya. Nah, ini contoh lain ya, contoh lain dari gerunds as object or direct object or objective complement. Nah, bagian ketiga kita akan bicara tentang gerunds as object of preposition ya, gerunds yang berfungsi sebagai objek dari preposisi atau kata preposisi adalah kata depan. Ya, atau gerunds yang didahului atau di-an ya, kata depan bisa in, on, at, by dan seterusnya. Oke, kita coba lihat contoh-contohnya ya. Sebelum kita masuk pada latihan, kita akan coba lihat contohnya. Sandy is really good at singing. Ya, Sandy benar-benar bagus ya dalam bernyanyi. Ya, at singing. At itu sebagai preposition, singing sebagai gerunds ya. Jadi as object of preposition ya. Di sini ya fungsinya sebagai preposition dan at itu sebagai singing sebagai gerunds dan at sebagai preposition ya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kata depan itu mendahului atau berada di depan gerunds ya. Oke, kita akan coba masuk ke soal atau contoh kedua. They are fond of having party. Ya, mereka gemar sekali mengadakan pesta. Ya, gemar mengadakan pesta. Kita bisa lihat ya, mereka lagi berdansa di sini, mereka sedang berjoget ya. Oke, contoh berikut ya. Contoh berikut adalah Ariana is dreaming of being a pop star. Ya, Ariana is dreaming of being a pop star. Of being adalah gerunds. Ya, gerundsnya adalah of being. Ya, of itu sebagai preposition dan being itu sebagai gerunds. Ya. Oke, Ariana is dreaming of being a pop star. Ya, Ariana bermimpi ya menjadi seorang bintang pop ya atau penyanyi terkenal ya pop. Oke, kita akan coba ke contoh berikut ya. My sister is afraid of swimming in the sea. Ya. Nah, kita bisa lihat ya anak kecil, anak perempuan ini takut sekali ya berenang di sungai. Ya, berenang di laut. Ya, my sister is afraid of swimming in the sea. Ya. Oke, kita bisa
lanjut ke contoh berikut. Oke, ya, mereka sedang menyelam, ya, ada 2 orang yang lagi menyelam. Oke, we are interested in diving. Ya, kami tertarik atau kami suka sekali ya dengan menyelam. Ya, kami tertarik dalam menyelam. Ya, in and diving. In sebagai preposition dan diving sebagai gerund. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, itu tadi contoh-contoh daripada gerund as object of preposition, ya. Sudah Anda lihat contoh-contohnya tadi, ya, saya harap Anda bisa memahaminya dengan ya setelah Anda memahami Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan nanti, ya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan Anda, ya, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini, ya, dan juga mengklik like, ya, dan membagikan ya channel ini atau materi ini ke rekan-rekan Anda, ke saudara Anda, ke adik-adik Anda, kepada siapapun yang membutuhkan materi ini atau membagikan channel ini kepada mereka agar mereka pun berkesempatan ya untuk mendapatkan materi-materi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Ya, siapa tahu dengan menonton channel ini ya pengetahuan bahasa Inggris mereka menjadi semakin baik ya. Terima kasih banyak ya bagi Anda ya sekalian yang sudah berkenan ya dengan ikhlas ya dengan tulus mensubscribe channel saya. Sekali lagi terima kasih ya, berkat ya melimpah untuk Anda ya. Oke, gerunds as object of preposition. Ya, kita akan masuk pada soal nomor 1, debating at, good, see, and is. Oke, coba Anda menyusun kata-kata ini menjadi susunan yang benar. Ya, ingat ya susunan yang benar ya dalam topik gerunds as object of preposition. Oke, kita coba cek bersama-sama jawaban yang tepat untuk kalimat atau kata-kata susunan yang tepat untuk kata-kata ini adalah she is good at debating. Ya, dia pintar atau dia bagus dalam berdebat. Ya, at debating, at sebagai preposition and debating sebagai gerund. Oke, kita coba masuk ke soal nomor 2. Ya, ada keen, ada traveling, ada on, are. Oke, coba Anda susun ya, susun kata-kata ini ya menjadi kalimat yang benar ya. Saya yakin Anda semua pasti bisa karena kata-kata ini sangat sederhana dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya. Saya sengaja memberikan kalimat-kalimat yang pendek atau singkat ya dengan harapan bahwa Anda benar-benar memahami ya fungsi daripada ketiga fungsi dasar dari gerund tadi ya sebagai subject, object, dan object of preposition. Oke, mari kita cek jawaban yang benar adalah we are keen on traveling. On sebagai preposition and traveling sebagai gerund. Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Ya, pertanyaan nomor 3 adalah is humble speaking John and Ian. Oke, Anda coba menyusun kata-kata ini menjadi ya kalimat yang benar menurut Anda, ya. Oke, check it out. The correct answer of this question is ya, John is humble in speaking, ya. John itu ramah dalam berbicara, ya, humble, ya, ramah, ya, dalam berbicara. Oke, ya. Kita masuk ke kalimat atau pertanyaan yang keempat, ya. Smoking give you shoot and up. Ingat ya, kalau namanya gerund itu bentuk kalimatnya harus ditambah ing form atau bentuk ing, ya. Maka Anda sudah bisa mengidentifikasi ya kalau gerund, ini gerund gitu. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana susunan yang tepat untuk kalimat ini? Oke, susunan yang tepat untuk kalimat ini adalah you should give up smoking. Anda harus berhenti merokok. Give up smoking. Up itu sebagai preposition and smoking itu sebagai gerund. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke bagian soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 ada mistakes, afraid, are, they,
of, and making. Oke, coba Anda menyusun sendiri ya kata-kata ini menjadi kalimat tepat ya untuk membentuk kalimat ya gerunds as object of proposition. Ya, mari kita coba cek bersama-sama ya jawaban yang tepat untuk kata-kata acak yang di atas atau susunan yang tepat adalah they are afraid of making mistakes. Ya, they are afraid of making mistakes. Mereka takut ya membuat kesalahan. Of itu sebagai proposition, ya making itu sebagai gerund. Ya, they are afraid of making mistakes. Mereka takut melakukan kesalahan-kesalahan. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 6. Sekali lagi saya mengingatkan Anda untuk meng-subscribe channel saya, ya, juga klik like, ya, dan Anda share materi ini kepada siapapun yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang sedang belajar bahasa Inggris. Ya, tidak salah kalau Anda berbagi ya pengetahuan, seperti yang saya lakukan, saya berbagi pengetahuan bagi Anda, ya, dan Anda cukup ya membalas itu dengan cara subscribe channel saya dan bagikan channel ini kepada rekan-rekan Anda, ya, dan jangan lupa ya tinggalkan komen Anda, tinggalkan usul saran Anda ya terhadap atau pertanyaan Anda melalui bagian komentar atau bagian komen, ya, nanti saya akan merespon sesuai dengan pertanyaan Anda, ya, dan jangan lupa tekan tombol bell ya agar setiap kali saya mempublish atau mengupload ya video-video terbaru saya, Anda bisa mendapatkan pemberitahuan lebih awal, ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah ya mensubscribe channel saya, karena Anda sudah membantu saya ya dalam bersemangat lagi ya membuat materi-materi dalam bahasa Inggris. Oke, pertanyaan nomor 6 ada English at excellent Natasha is and speaking. Oke, coba Anda menyusun kata-kata ini menurut sepengetahuan Anda. Ya, ingat bahwa kita sedang berbicara tentang gerunds as object of proposition. Ya, berarti gerundsnya atau kata kerja berbentuk ing itu selalu ada di bagian setelah predikat. Ya. Oke, kita coba cek jawaban yang tepat untuk kalimat ini. Kata-kata acak yang ada di sini adalah Natasha is excellent at speaking English. Ya, Natasha is excellent at speaking English. Ya, Natasha itu bagus sekali, ya, bagus sekali atau luar biasa dalam berbahasa Inggris, ya. At itu sebagai preposition, ya, atau kata depan, dan speaking sebagai gerund. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 7. Ya, pertanyaan nomor 7 adalah eating I am of pizza every day and sick. Oke, coba Anda ya menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar, ya. Saya yakin Anda pasti bisa untuk menjawab ini. Oke, let's check it out. The correct answer of this question is, ya, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah I am sick of eating pizza every day. Ya, I'm sick of eating pizza every day. Ya. Oke, ya, saya muak atau saya mual ya untuk makan pizza setiap hari, ya, atau sudah ya boleh dikatakan sudah bosan makan pizza setiap hari. Oke, of itu sebagai preposition dan eating itu sebagai gerund. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 8. Naughty, I, of, boy, tired, being, and am. Oke, coba Anda ya perhatikan, coba Anda menganalisa kata-kata ini ya kalau disusun ya kembali menjadi kalimat yang benar seperti apa. Ya, oke, kita coba cek ya. Cek susunan yang tepat untuk kata-kata di atas atau kata-kata di monitor Anda adalah I am tired of being naughty boy. Ya, saya sudah lelah atau saya lelah ya menjadi anak laki-laki yang nakal. Ya, I am tired of being naughty boy. Of itu sebagai preposition dan being itu sebagai gerund. Ya.
Oke, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 9 ya. Pertanyaan nomor 9 ya, ada kata no 4 point there waiting in him and is. Oke, coba Anda susun ya, coba Anda analisa kata-kata ini ya, susunan yang tepat untuk kata-kata ini seperti apa ya. Oke, Anda coba ya, coba kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri ya. Kalau Anda bisa mengerjakan ya, dengan begitu Anda bisa tahu bahwa oh, Anda sudah paham tentang challenge ya. Oke, the correct order ya, susunan yang tepat untuk kalimat kata-kata di atas adalah there is no point in waiting for him. Ya, there is no point in waiting for him. In sebagai preposition, waiting sebagai gerund. Ya, there is no point in waiting for him. Ya, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya ya, atau tidak ada pentingnya ya menunggu dia ya, untuk menunggu dia. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 10 dan sekali lagi sebelum saya sampai pada pertanyaan yang terakhir ya, saya sekali lagi mohon ya dukungan Anda ya, sangat sederhana. Anda cukup klik subscribe ya, like dan share video ini kepada rekan-rekan Anda, dan juga ya komentar Anda ya pada video saya ya, atau pada materi live streaming saya ini ya. Karena Anda sama sekali tidak rugi kalau Anda mensubscribe ya channel saya, dan saya sangat berterima kasih ya kalau Anda mensubscribe channel saya, karena dengan begitu Anda sudah membantu saya ya untuk mengembangkan materi-materi bahasa Inggris ke depannya. Terima kasih bagi rekan-rekan sobat-sobatku sekalian ya, adik-adikku dan Bapak Ibu yang sudah mensubscribe. Bagi yang belum sempat subscribe, silakan kesempatan saat ini Anda subscribe ya channel saya ya, dengan subscribe Anda sudah berpartisipasi ya dalam memajukan ya materi pembelajaran yang akan saya hadirkan untuk Anda di kemudian hari. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Is abroad thinking Kelvin working about? Oke, coba Anda pikirkan ya, kata-kata ini kalau disusun kembali menjadi kalimat yang benar ya, menjadi seperti apa? Oke, ya coba kita cek ya, susunan yang tepat untuk kata-kata di atas atau kata-kata di monitor Anda adalah Kelvin is thinking about working abroad. Kelvin is about working abroad. Ya, Kelvin sedang berpikir ya tentang bekerja di luar negeri ya. About itu sebagai preposition ya, dan working itu sebagai gerund ya, gerund ya as object of preposition, right? Oke, teman-teman, saudara-saudari sekalian yang saya cintai, terima kasih banyak Anda sudah ya bersama saya kurang lebih kurang dari 1 jam. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang gerunds ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa gerunds itu ada 3 macam, 3 fungsi, sebagai subjek ya, sebagai objek, dan sebagai object of preposition atau objek kata depan ya. Itu fungsi daripada gerunds ya, dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah berkenan untuk menonton live streaming ini, dan juga menonton video ini ya melalui channel saya. Dan jangan lupa sekali lagi Anda subscribe channel ini ya, dan juga klik like ya, share ya, dan jangan lupa tekan bell ya, sehingga Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang akan saya upload kemudian ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan dukungannya.